warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melakukan kajian pada kesempatan ini. Kita mengambil setting dalam kajian ini memang kajian sesuatu yang membahas tentang ruh persyarikatan. Jadi pikiran-pikiran yang sebetulnya basic bagi kader persyarikatan, tapi kadang kita karena dihadapkan dengan situasi kondisi, kita sering tidak memahami sesuatu yang bersifat ruh, tapi yang kita pelajari itu sesuatu yang sifatnya itu spektakuler, yang sifatnya itu ya kondisi yang sifatnya booming itu kita. Nah, oleh karena itu kita membahas hal-hal yang bersifat mendasar dalam persyarikatan. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita mengupas sedikit banyak mengenai masalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, membahas tentang Muqaddimah persyarikatan yang sudah pada posisi latar belakang yang melatar belakangi kelahiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Latar belakang itu dari latar belakang atau asbabul dhuhur, asbabul wujud, dilatar belakangi dari intern orang-orang Muhammadiyah sendiri, dan juga dari faktor ekstern karena derasnya perkembangan manusia cenderung kepada yang bersifat materi sehingga perlu dilahirkan Muqaddimah itu. Kemarin saya sudah menyampaikan, Mas Mansur sudah memberikan agar warga persyarikatan tidak kabur terhadap pemahamannya. Mas Mansur memberikan jawaban mengenai masalah 5, al-masailul khamsu, dan langkah 12 itu. Dari sisi masalah 5. Masalah 5 itu dituangkan oleh saat itu Mas Mansur sebagai ketua PP, tapi sebetulnya Mas Mansur menuangkan soal permasalahan problematika umat dengan mengeluarkan al-masailul khamsu itu tidak bagi Muhammadiyah saja, tapi bagi umat Islam di Indonesia ini khususnya. Masalah 5 itu yang dipertanyakan saat itu, yang pertama adalah mahuwaddin, apa itu agama, adinu al-islamiyu, artinya agama Islam itu apa. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan ibadah, mahiyal ibadah. Kemudian yang ketiga itu mahiyya dunya, apa yang disebut dengan dunia. Dan yang keempat itu ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Dan yang kelima itu ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Yang kelima itu kemudian Hasan memberikan pengertian, justru bukan qiyas yang dijelaskan, tapi ma huwal kharaj. Apa itu kharaj? Kharaj itu adalah kondisi yang mendesak. Nah, ini ikhwan semuanya, sebetulnya bisa kita lihat di HPT tentang mahuwaddin, apa agama itu. Di sana dipaparkan tentang din, ad-dinu al-islamiyu, artinya adalah agama Islam. Agama Islam itu dipaparkan ma syara'ahullahu, apa yang disyariatkan oleh Allah. Jadi bagi Muhammadiyah, Islam itu adalah syariat Allah. Syariat Allah. Oleh karena itu kalau nanti isi dari Islam nanti kita temukan di pengertian
pengertian tentang matan keyakinan cita-cita hidup itu kita temukan bahwa Islam itu ajarannya mengandung akidah, ibadah, akhlak, dan kemudian al-umurud dunyawiyah. Itu. Kita tidak menemukan istilah syariah di situ. Tidak menemukan istilah syariah di situ. Karena memang Islam itu sendiri adalah syariah. Di HPT pada halaman 277 kita akan menemukan tentang definisi ad-dinu al-islami itu. 277. Ya. Oh, 276 ya. Saya kira ingat saya di 277. Ya. Jadi di sana dipaparkan pengertian agama itu adalah ad-dinu al-islami alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu minal fil qur'ani wa ma ja'a bihi as-sunnatu as-sahihatu minal awamir wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Ad-dinu al-islami, agama Islam adalah definisi yang pertama. Definisi yang pertama adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambilkan pulpen sama yang berada dalam Quran dan Sunnah as-sahihah berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Itu definisi pertama. Definisi yang kedua, agama itu adalah ma syarama minal awamir wa nawahi syadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu. Jadi definisi agama itu adalah apa yang disyariatkan oleh Allah melalui lisannya para nabi-nabinya. Nah ini. Coba kita cermati bahasa ini. Bahasa minal awamir wa nawahi wal irsyadati. Ini kita perlu cermati bareng-bareng bahwa agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan definisi yang kedua itu adalah agama Islam adalah agama yang disyariatkan oleh Allah melalui lisannya para nabi-nabi. Berarti mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu agamanya adalah Islam. Secara khusus itu Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad karena istilah Islam itu dicantumkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaihi ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, ini. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah Nabi Adam agamanya juga Islam? Islam. Idris Islam sampai Nabi Muhammad SAW juga Islam. Yang perlu dipahami, dipertajam itu adalah minal awamir wa nawahi wal irsyadati. Awamir itu perintah-perintah. Wa nawahi itu larangan-larangan. Wal irsyadat. Sekarang irsyadat. Apa irsyadat itu? Karena ini masuk kategori agama. Saya ingin jawaban, siapa yang bisa menjawab ini? Apa irsyadat itu? Ini definisi agama ini. Jadi kalau awamir itu jelas, itu perintah itu jelas kita paham. Wanawahi juga larangan itu jelas kita juga paham. Tapi nyentuh pada wal irsyadat, apa itu irsyadat? Nah, ini perlu kita petunjuk itu apa, coba kita petunjuk itu gimana itu kira-kira? Sudah pernah ada yang bisa jawab atau pernah membaca? Apa irsyadat itu? Coba gini, coba kita ingat bareng-bareng itu. Ketika Ibu Musa kemudian melarungkan anaknya Musa ke Sungai Nil, itu perintah Allah itu. Itu perintah Allah. Nah,
perintah Allah yang masuk dalam kesadaran Ibu Musa, kemudian Ibu Musa melarungkan putranya Musa itu ke Sungai Nil, itulah irsadat. Itulah irsadat. Yang kedua, ketika Nabiullah Khidir beserta Musa, kemudian Nabiullah Khidir menenggelamkan perahu, kemudian Nabiullah Khidir membunuh anak, kemudian Nabiullah Khidir itu menegakkan bangunan, yang semuanya itu bertentangan dengan Musa, itu irsadat. Petunjuk-petunjuk itu, saudara-saudara, itu adalah petunjuk-petunjuk yang Allah berikan buat manusia yang seperti wahyu, namun itu tidak wahyu. Tapi hati-hati, nanti kita jangan terjebak menganggap itu petunjuk, tapi justru bertentangan dengan wahyu. Seperti ungkapannya Leah Eden yang mengatakan dia itu adalah Maryam, kemudian berkomunikasi dengan Jibril. Nah itu kalau dia mengatakan karena dia bertentangan dengan wahyu, nah itu baru kemudian kita tidak bisa mengatakan itu irsadat. Nah, jadi kita harus juga hati-hati mengartikan irsadat itu. Saya kira itu. Yang kedua, ibadah. Jadi ibadah, betul ibadah ya, yang kedua ya. Di sini didefinisikan dunia. Ini dunia. Yang kedua itu dunia. Ma hiyad dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Jadi yang pertama ibadah, yang kedua dengan dunia. Dunia, saudara, itu jangan diartikan pemahaman dunia akhirat. Bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan dunia di sini adalah al-umurud dunia. Karena bahasan mengenai masalah dunia dan akhirat itu dibahas oleh arti agama. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Tapi pemaknaan dunia di sini adalah dunia dalam makna al-umurud. Putus, Pak. Jaringannya putus nih. Sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wa al-umuru lati lam yub'ats li ajliha al-anbiya'u. Jadi yang kedua adalah dunia. Dunia itu maksudnya adalah umur dunyawiyah, perkara-perkara dunia, yaitu masalah-masalah yang bicara seperti dalam hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu mengenai masalah urusan dunia. Saya ingin sedikit mempertajam hadis ini. Hadis ini adalah kisahnya ketika orang-orang kalau terlalu dekat suaranya ini ya. Suaranya terlalu ini. Ya, segitu ya. Boleh, sudah keras. Ya. Jadi ya. Ya. Saat orang-orang Makkah tidak mengawinkan orang Madinah tidak mengawinkan kurmanya karena atas teguran Rasulullah. Atas teguran Rasulullah bahwa Rasulullah itu bertanya mengapa kurma itu kamu lakukan seperti itu. Orang-orang pada bilang ini dikawinkan. Rasulullah kemudian kan alam bisa mengawinkan. Karena ada ayat yang wa innar riyaha lawaqi. Sesungguhnya angin itu bisa mengawinkan. Tapi setelah tidak dikawinkan ternyata gagal panen. Orang pada protes kepada Rasul, kemudian ya Rasulullah, ini tidak panen ini gara-gara saya tidak mengawinkan kurma saya seperti apa yang disampaikan Rasul. Baru Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu. Saudara, pertanyaan yang ada jawaban perlu dijawab itu yang kedua lagi. Loh, mengapa Rasulullah kok tidak tahu orang mengawinkan kurma? Sedangkan Rasulullah itu ada di Makkah, ada di Madinah yang
penduduknya itu mayoritas adalah orang yang menanam kurma. Nah, itu ya. Perlu dipahami bahwa Rasulullah dari kecilnya itu Rasul tidak petani. Rasul itu tidak petani, tapi sejak kecil Rasulullah itu pedagang. Jadi yang namanya mengawinkan kurma bisa jadi beliau tidak memahami secara persis. Gitu. Kemudian Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, artinya urusan duniamu itu kamu lebih tahu. Maksudnya bahwa urusan kawin mengawinkan kurma itu bukan urusan kenabian. Bukan urusan kenabian. Jadi bagaimana orang membajak tanah, bagaimana orang panen yang baik, menanam padi yang baik, bagaimana orang mengetam pakai sekupi. Sekarang itu ada sekupi di Jawa itu, manen itu dengan mesin itu langsung nanti sudah jadi gabah. Itu tergantung orang tersebut. Jangan dicarikan di ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul. Nah, itu nanti nggak akan ketemu. Karena itu masalah-masalah duniawi. Nah, hanya saja duniawi di sini jangan diartikan masalah duniawi berlawanan dengan akhirat. Bukan. Kalau duniawi ya berlawanan dengan akhirat sudah di-cover oleh definisi agama tadi itu. Li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agar manusia hidup bahagia, hidup di dunia dan akhirat. Nah, dunia di sini itu maksudnya apa? Maksudnya itu tadi adalah urusan-urusan dunia. Artinya ngedeki sekolahan, mendirikan sekolahan, kemudian membuat pabrik, mobil ini bisa bagus apa tidak, kemudian tapak suci itu bisa maju apa tidak, itu semuanya adalah urusan-urusan dunia yang manusia dituntut untuk memahami. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Saya ingin agak cepat dikit biar nanti ini rampung. Biar ini rampung gitu ya. Yang ketiga adalah masalah ibadah. Ibadah itu dipaparkan al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallahi bimtitsali awamiri wajtinabi nawahi wal amalu bima adzina bihi asyari'u. Itu ibadah. Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan melaksanakan apa yang Allah ridho. Apa yang diridhoi oleh Allah. Nah ini ibadah. Oleh karena itu definisi ibadah itu Ewan semuanya di sana ada digambarkan bahaya amatun wa khosyotun. Definisi ibadah itu kemudian ada dua. Fal amatu kulu amalin adzinabi asyari'u. Itu definisinya. Ibadah umum itu adalah ibadah yang tujuannya atau perilaku yang tujuannya mencari ridho Allah. Itu ibadah. Apa saja? Mas Arifin melatih. Tujuannya melatih itu adalah untuk mencari ridho Allah. Itu ibadah. Mas Ehwan berdagang. Ternak lele. Ternak lele itu untuk menjadi bagus itu bagaimana? Lah itu urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu. Sedangkan perilakunya ini, perilaku menernak lele, kemudian melatih tapak suci, ngulang, bekerja, tujuannya untuk mencari ridho Allah, itu jatuhnya menjadi ibadah. Jatuhnya untuk menjadi ibadah. Sedangkan wal khasatu ma khadadahu asyari'u fiha bijus'iyatin wa i'atin wa kaifiyatin mahsusatin. Itu. Sedangkan ibadah yang khusus itu adalah ibadah yang ditentukan oleh asyari'. Asyari' itu adalah pembuat syariat, itu Allah. Yang ditentukan oleh Allah perincian-perinciannya, tata perilakunya, hayahnya, dan tata caranya secara khusus itu ditentukan oleh Allah. Itu ibadah khusus. Oleh karena itu ibadah khusus ini manusia tidak boleh nambahi dan tidak boleh korupsi. Karena sudah ditentukan
bijus iyatin, wa kaifiyatin, wa hayatin, mahsusatin. Nah, sedangkan kalau ibadah secara umum itu adalah perilaku yang tujuannya mencari ridho Allah. Apapun. Nah, kedua ibadah ini karena berangkat dari makna ayat yang sering kita baca, Az-Zariyat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah saja. Kalau saya mendefinisikan itu ada saja, itu ada itu. Kalau diterjemah Al-Quran ya tidak ada bahasa saja. Tapi kalau kita cermati itu nanti ada ketemu bahasa saja. Itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah saja 2 kali. Jadi tidak ada yang lain dalam hidup kita itu hanya untuk beribadah. Karena ketika nanti saudara cermati, ketika ahli tafsir itu menggambarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali aku ciptakan liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Karena ketika ada ma, kemudian di situ diiringi dengan kata-kata ila liya'budun, berarti setelah ila itu adalah pembatas yang artinya itu saja. Baik, saudara, saya ingin nuntaskan saja 5 masalah ini. Dan yang keempat itu sabilullah. Sabilullah atau jihad fisabilillah. Sabilullah wa at-tariqu al-muwasilu ila ma yardallahu min kulli amalin adinallahu bihi li ila kalimatihi wa tanfidi ahkamihi. Itu definisinya. Sabilullah atau jihad fisabilillah itu adalah at-tariqu, jalan, al-muwasilu, yang menuju ma yardallah, apa yang diridhoi oleh Allah. Yaitu kulu amalin, setiap perilaku, adinallahu bihi, apa yang diizinkan oleh Allah. Li'ila kalimatihi, untuk mengangkat kalimah Allah, watan fidi ahkamihi, dan agar terjadi tanfid itu artinya terjadi keputusan. Dilaksanakan. Tanfid itu kan dilaksanakan. Dilaksanakan hukum-hukum Allah. Ini yang terakhir. Yang terakhir adalah ma'wal qiyas. Apa yang dimaksud dengan qiyas? Jadi begini. Qiyas ini definisinya panjang karena ada pemaknaan orang yang mengartikan bahwa dasar Al-Quran itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan arti qiyas itu adalah metodologi. Cara untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah qiyas. Maka di sini dipaparkan bahwa arti qiyas itu adalah setelah terjadi pembahasan yang panjang mengenai masalah qiyas ini. Sehingga kemudian di sana dipaparkan bahwa qiyas itu ba'da tatabi'u sirul munaqasati wal istisqa'i adilati lati saqiha al fariqani ma'al ilmi ai qararin yattakhadhu innama huwa au tarjihun bainal ara'i al ma'rudati duna ibtali ai ra'yin mukhalafin. Jadi saya kira itu, semoga bermanfaat. Kalau nanti ada pertanyaan dan masukan dipersilahkan. Nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.